Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, luar biasa. Sekitaran Serang hujan ya? Pandeglang hujan nggak, Furkon? Hujan Pak, rata Pak, sampai dengan Panimbang Pak. Sama di sini, jadi agak terganggu sinyal juga kita. Alhamdulillah sehat semua di masa pandemi ini, ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Furkon, tadi link untuk absen sudah saya kirim ke Furkon ya. Sudah Bapak. Karena ini mata kuliah metodologi penelitian pendidikan, maka untuk angkatan 2019 mengisi di situ. Mohon untuk kameranya diaktifkan. Ya, kameranya diaktifkan, kita tolong. Kalau sebelumnya kita membahas mengenai penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kualitatif, ya, maka untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Nah, itu dalam metodologi penelitian, ya, mixed method. Ya, nah mixed method itu adalah salah satunya R&D, ya, penelitian pengembangan. Mengapa disebut mixed method? Karena memang dalam penelitian pengembangan, ya, ada kualitatif dan ada kuantitatifnya. Namun sebelum itu perlu saya sampaikan, ya, standar kompetensi yang akan dicapai dari penelitian ini adalah mahasiswa mampu menguasai konsep dasar metode penelitian R&D. Ya. Kemudian kompetensi dasarnya, ya, setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menyusun proposal, ya, proposal penelitian R&D sesuai dengan tahapan penelitian. Baik, itu standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kita langsung masuk ke pembahasan apa itu R&D, ya, penelitian pengembangan. Sudah pernah dengar penelitian pengembangan? Ada yang sudah pernah dengar penelitian pengembangan? Pernah Pak. Kira-kira sepengetahuan Furkon apa itu penelitian pengembangan? Silakan Furkon. Atau ada yang lain? Apa itu penelitian pengembangan? Punten Pak, itu menjawab. Ya, silakan. Ismi. Penelitian pengembangan yang Ismi tahu ya Pak, itu terkait penelitian yang menghasilkan suatu produk yang dikembangkan. Ismi masih di jalan ya?
Agak Iya, dereget Pak. suaranya. Oh iya, nggak apa-apa. Kalau bisa sih berhenti dulu ya. Tadi Bapak punten signalnya Pak. Oh iya. Ya. Bapak izin menghubungkan silakan. ulang yang tadi Ismi katakan bahwa penelitian pengembangan itu didefinisikan adalah suatu upaya untuk mengembangkan suatu produk yang sudah ada Pak. Baik berupa misalkan seperti bahan-bahan pembelajaran, kemudian media atau strategi pembelajaran yang lainnya di bidang pendidikan. Contohnya Ya. seperti itu. Ya, betul. Jadi penelitian pengembangan adalah suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan, memvalidasi suatu hasil pendidikan. Ya. Apa saja yang dikembangkan? Bisa dalam bentuk program. Ya. Misal si peneliti mau membuat program pelatihan yang sesuai untuk meningkatkan kompetensi guru misal. Nah, itu dibuatlah dalam bentuk langkah-langkah penelitiannya, langkah-langkah pelatihannya bagaimana untuk mengembangkan kapasitas kompetensi seorang guru. Nah, itu boleh. Kemudian boleh juga penelitian pengembangan mengenai materi pembelajaran. Biasanya kalau materi pembelajaran ini pengembangan bahan ajar misal, ya, pengembangan bahan ajar berbasis kearifan lokal, itu boleh. Atau juga bentuknya metode pembelajaran, ya, membuat metode pembelajaran yang baru, mengembangkan metode pembelajaran yang baru, ya. Atau kalau kita seandainya punya konsep kurikulum baru, ya, kemudian kita usulkan, boleh, tapi sebelum itu dikembangkan dulu, ya. Jadi yang namanya penelitian pengembangan bahasanya tidak ujuk-ujuk begini modelnya, begini kurikulumnya, tidak. Melalui tahapan-tahapan penelitian pengembangan, ya. Pun halnya media pembelajaran. Misal ISMI melihat permasalahan banyak permasalahan di pembelajaran daring di masa pandemi ini, maka memunculkan ide membuat media pembelajaran yang sesuai, misal dengan masa pandemi, ya. Nah, itu boleh begitu. Atau juga evaluasi pembelajaran. Biasanya kan guru-guru menggunakan evaluasi pembelajaran yang biasa, yang bentuknya luring, ya. Kemudian ketika dihadapkan dengan masa pandemi ini harus membuat inovasi, ya. Inovasi bagaimana sih membuat evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan masa pandemi, ya. Maka dibuatlah evaluasi pembelajaran yang baru, ya, yang baru. Nah, itu tidak asal begitu saja dibuat, oh ini cocok nih, tidak. Namun yang saya katakan tadi ada langkah-langkahnya dalam membuat program, dalam membuat media pembelajaran, dalam membuat bahan ajar, ataupun juga dalam membuat evaluasi pembelajaran. Nah, itu ada langkah-langkah yang memang kemudian harus kita ikuti, gitu, ya. Nah, sebelum kita melakukan penelitian, ya, ada beberapa pertanyaan yang memang harus kita jawab, ya. Sanggup nggak sih kita melakukan penelitian pengembangan ini, begitu, ya. Nah, apa saja itu? Nah, ini beberapa pertanyaan, ya, yang memang harus kita jawab, ya. Karena kalau seandainya pertanyaan ini tidak bisa kita lakukan, ya, maka cari permasalahan yang lain, ide yang lain, apa kira-kira yang bisa dikembangkan, ya. Yang pertama, apakah produk yang dihasilkan relevan untuk mengatasi permasalahan yang dirasakan. Yang saya katakan tadi, ya,
Sesuai nggak sih evaluasi pembelajaran ini untuk di masa pandemi? Sesuai nggak sih media pembelajaran ini di masa pandemi? Ya. Karena ketika kita melakukan penelitian, penelitian apapun itu, termasuk juga penelitian pengembangan, yang pertama kali kita lihat adalah permasalahannya dulu. Ya, permasalahannya dulu bagaimana? Kalau kita sudah tahu permasalahan, maka kita akan bisa melahirkan ide untuk menyelesaikan masalah itu. Ya, maka cocok nggak nih produk ini untuk mengatasi permasalahan itu? Nah, itu yang pertama. Kemudian, apakah sarana pendukung untuk mengembangkan produk tersebut tersedia? Ya, misal kalian ya mau membuat aplikasi pembelajaran, misal, ada nggak sih sarana yang mendukung untuk membuat itu? Gitu, ya. Kalau tidak ada, ya nggak usah, tidak usah cari yang bisa begitu. Ya. Kemudian, apakah tersedia tenaga yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan produk pembelajaran? Ya. Jadi dalam penelitian itu tidak serta-merta kita sepenuhnya membuat itu. Boleh kok kita meminta orang lain, ya, ahli dalam mengembangkan produk kita. Namun idenya dari kita, ya. Ide semua konsep dari kita. Misal kalian mau membuat komik pembelajaran sejarah, ya. Idenya dari kita. Nah, kemudian kita minta tolong ke orang yang memang ahli dalam membuat komik. Nah, itu boleh, ya. Namun kalau seandainya kita tidak menemukan orang yang bisa membuat komik, ya coba cari ide yang lain. Kemudian selanjutnya, apakah tersedia dana untuk pengembangan produk? Ini kan menjadi salah satu yang dipertimbangkan, ya, terutama untuk mahasiswa S1. Ya, kira-kira cukup nggak ya anggaran untuk mengembangkan produk ini? Ya. Jadi tidak hanya mengembangkan produk saja nantinya, namun juga di dalamnya kan nanti ada uji. Cukup nggak ya ketika untuk menguji produk ini, ya, gitu. Ya kalau seandainya nggak cukup, cari yang lebih simple. Kemudian, apakah tersedia waktu cukup untuk mengembangkan produk? Ya, kira-kira berapa waktu nih yang perlu menghabiskan waktu untuk membuat produk ini? Nah, itu perlu dipertimbangkan. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dulu, ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, Bapak. Ya, baik. Oke, sekarang kita ke tujuan penelitian pengembangan. Apa sih tujuan penelitian pengembangan? Yang pertama, menghasilkan rancangan produk digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, ya, dilakukan melalui uji ahli, ya. Siapa uji ahli? Ada uji ahli itu ahli media, ya, ada juga ahli materi, ya, ada juga ahli kurikulum, begitu. Nah, ini harus sesuai, ya, uji ahli ini. Kemudian menguji keefektifan produk sebagai fungsi validasi, dilakukan melalui uji coba terbatas, ya, pada target di mana produk akan digunakan untuk pembelajaran. Ya. Menguji keefektifan, kalau kita sudah jadi nih, produk kita sudah jadi, ya. Nah, kemudian kita uji coba, ya, uji coba di sekolah, ya. Kemudian, ya, namanya uji coba terbatas, cukup satu sekolah. Selanjutnya, menguji efisiensi, kemenarikan, kemudahan produk, ya, dilakukan melalui uji coba lapangan pada target yang lebih luas, di mana produk akan digunakan untuk pembelajaran. Nah, ini lebih luas. Jadi, ketika kita bicara kemenarikan, berarti kita bicaranya nanti
adalah uji menggunakan instrumen angket. Ya, setelah kita lakukan uji coba, disebar angket. Kira-kira menurut siswa, ya, produk kita ini menarik tidak? Ya, efisiensi tidak? Begitu. Nah, itu tujuan penelitian. Kemudian fokus masalah, ya, fokus masalah bertolak dari kesenjangan penyebab terjadi masalah dan alternatif pemecahan yang saya sampaikan tadi, ya. Dalam yang namanya kitab penelitian itu yang perlu kita lihat adalah Dasein, Dassolem. Itu dulu, ya. Kita lihat dulu masalahnya bagaimana, ya. Fakta di lapangannya bagaimana, seharusnya bagaimana, ya. Nah, ini kita cari pemecahan masalahnya, ya. Kemudian ketika kita sudah dapat masalah itu, ya, kemudian kita selesaikan dengan produk, ya. Kita selesaikan dengan produk, ya. Ada yang penelitian itu ketika sudah menemukan ketika sudah ketahuan Dasein, Dassolemnya, maka dilakukan penelitian kuantitatif eksperimen, ya. Ada yang diselesaikan dengan penelitian asosiatif, ya, atau studi kasus atau survei. Nah, karena memang kita penelitian pengembangan, maka diselesaikannya dengan produk, ya, produk yang akan kita kembangkan. Selanjutnya, masalah yang dipilih memiliki nilai inovatif, ya, menarik, ya, kemudian mudah digunakan, tersedia sarana pendukung, ya, ada keahlian merancang, ya. Kemudian fokus permasalahan mengarah pada dua aspek, pada desain pembelajaran atau pelaksanaan pembelajaran. Ya. Syarat model pengembangan, ya, mengembangkan struktur model sebagai dasar pengembangan. Ya. Yang kedua, apabila model yang digunakan diadaptasi dari model yang sudah ada, perlu dijelaskan. Misal nih, sudah ada model pembelajaran cooperative learning misal, ya. Kalau kalian mau mengembangkan model yang baru dengan mengadaptasi cooperative learning, itu dijelaskan mengapa, ya, mengapa dikembangkan, apa kelebihan dari model pembelajaran yang baru, ya. Nah, kemudian alasan memilih model tersebut, kemudian komponen-komponen yang disesuaikan, ya, kemudian kekuatan dan kelemahan model yang baru dibandingkan yang sebelumnya. Kemudian apabila model yang dikembangkan sendiri, maka perlu dipaparkan mengenai komponen-komponen dan kaitan antara komponen yang terlibat dalam pengembangan tersebut. Ya, ini harus lebih rinci kalau seandainya kita membuat model yang baru. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Jenis pengembangan, ya. Nah, ada beberapa jenis penelitian pengembangan, ya. Ada versi Bock and Gall, ada 10 tahap. Versi Cordy ada 4 tahap. Kemudian di Carey ada 10 tahap dan ada 5 tahap. Pak, boleh nggak saya menggunakan Adi? Boleh, silahkan. Pak, boleh nggak saya menggunakan Bock and Gall? Boleh, silahkan. Ya, nah, itu dipersilahkan saja, tergantung kemampuan masing-masing. Ya, kalau Pak, boleh nggak saya menggunakan Bock and Gall 10 tahap, tapi hanya 7 tahap saja? Ayo, kira-kira boleh nggak? Menurut kalian boleh nggak?
Nah, Bock and Gal kan ada 10 tahap. Nah, ini ya. Nah, apa saja tahapannya? Yang pertama adalah potensi dan masalah. Ya. Dicari dulu potensi dan masalahnya apa. Ya. Kemudian pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini bisa dibilang sebagai studi pendahuluan. Ya. Studi pendahuluan atau penelitian yang penelitian kecil lah begitu. Ya. Kemudian desain produk. Kita membuat desain. Ya. Desainnya dulu nih. Kemudian selanjutnya validasi produk. Ya. Nah, validasi produk ini ke ahli. Kemudian setelah ke ahli, kemudian kita revisi. Ada masukan kan dari ahli materi, misal kalau kita pengembangan bahan ajar atau seandainya pengembangan media pembelajaran, maka ahli media ya kemudian lanjut ke revisi. Setelah ada masukan dari ahli itu dilanjutkan ke revisi. Sudah berapa langkah itu? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kemudian uji coba produk. Ya, uji coba produk ke sekolah. Ya, ke sekolah, ke satu sekolah saja, satu kelas saja. Boleh. Ya. Kemudian setelah uji coba produk, kita lakukan yang namanya tadi ada angket, misal ke siswa, kira-kira produk saya ini sebagai peneliti bagus nggak sih? Nanya ke siswa dalam bentuk instrumen angket. Nah, setelah kita dapatkan masukan dari siswa, dari guru sebagai ahli pendidikan, kemudian kita revisi produk. Nah, itu sudah 7 langkah. Kemudian selanjutnya uji coba pemakaian. Ya, ini lebih luas. Ya, lebih luas. Beberapa sekolah. Ya. Setelah itu ya dilakukan baru produksi massal. Oh, berarti sudah layak nih. Tadi ada pertanyaan, kalau hanya sampai 7 langkah saja revisi produk, kira-kira bisa tidak? Karena ini penting, ini sangat penting. Kakak tingkat kalian itu banyak sekali melakukan penelitian pengembangan ya, proposal mereka ya berkaitan penelitian pengembangan ternyata hanya 7 langkah. Ketika ditanya mengapa sih 7 langkah, nah ini nggak tahu. Kira-kira bagaimana? Ada yang bisa jawab? Oke, nanti coba baca buku Bock and Gal ya. Nah, di situ dijelaskan. Jadi sebenarnya penelitian pengembangan menurut Bock and Gal ini sebelumnya ini untuk industri sebenarnya. Untuk industri. Ya. Namun diadaptasi ke pendidikan. Jadi menurut Bock and Gal di pendidikan karena memang keterbatasan, misal karena keterbatasan waktu, kemudian karena keterbatasan anggaran dan lain sebagainya, ya itu boleh kok hanya 7 langkah, tidak harus sampai 10 langkah, ya. Jadi jangan menyalahkan, oh kata Pak Nashar di mata kuliah metodologi penelitian pendidikan penelitian pengembangan menurut Bock and Gal itu ada 10 langkah. Tapi Pak saya menemukan artikel yang hanya 7 langkah misal. Ini salah nih gitu. Tidak juga, gitu kan? Tidak juga. Karena boleh menurut Bock and Gal kita hanya menggunakan 7 langkah. Jadi jangan sedih. Aduh Pak, susah nih Pak, masa sampai produksi massal gitu kan. Nggak ada anggaran Pak.
nggak apa-apa, hanya sampai 7 langkah saja. Ya. Nah, itu menurut Bob and Gale, ya. Menurut yang lain 3D, ya, ada 4 langkah, ya. Kemudian Dick and Carry ada 10 langkah. Model ADI ada 5 langkah. Nah, ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, ya, mengenai model-model yang lain. Ya, model-model yang lain. Untuk tugas, ya, untuk tugas, sebelum saya memberikan tugas, ada pertanyaan untuk Bob Angel? Ada pertanyaan untuk Bob Angel ini? Di sini ada yang ngambil penelitian pengembangan nggak? ISMI jika tidak salah, Pak. Tapi ISMI, tahu Pak. jadi tahu enggak. Ya, ISMI, Pak. Ini katanya ISMI rencana mau mengambil penelitian pengembangan ya? Iya, Pak. Pengembangan bahan ajar berbasis Android. Bagus itu ya. Materinya tentang? Ini, Pak, tentang temuan kapal tenggelam di perairan Indonesia. Itu di materi kelas 11, sejarah peminatan tentang maritim masa Hindu, Buddha, dan Islam. Bagus ya, udah hebat kalian ini. Sudah ada ide penelitian ya. Oke, Ismi, menggunakan model penelitian pengembangan siapa? Rencananya menggunakan metode penelitian ini, Pak, yang Brock and Gale itu, Pak. Oh, Brock and Gale. Jadi sebenarnya 7 langkah boleh ya. Tapi kalaupun seandainya Ismi punya dana, punya cukup waktu, boleh kok. 10 langkah boleh. Ya, Ismi ya. Dalam penelitian, jangan sampai ketika kita membuat produk, ternyata produk ini nggak cocok gitu loh, nggak sesuai ya daerah ya dengan tempat misal yang akan kita jadikan penelitian, yang akan kita jadikan objek gitu ya. Tapi kalau seandainya ini saran saja, kalau seandainya kita bicaranya literasi maritim cocok ya untuk di Banten. Itu jadi alasan ISMI ketika memasukkan di di latar belakang masalah ya. Baik, Pak. Nah, ini untuk minggu depan ya. Untuk selanjutnya. Oke. Ya. Untuk tugas, saya minta tolong satu mahasiswa mencari artikel jurnal yang menggunakan model penelitian pengembangan menurut Bock and Gale. Ya. Satu mahasiswa satu. Tidak boleh sama. Ya, tidak boleh sama. Ya. Disarankan untuk mencari jurnal Scopus, ya, jurnal Scopus, penelitian pengembangan yang menggunakan model Bock and Gale. Ya, nah itu tugas kita, difahami ya. Dan tugas dikumpulkan minggu depan. Ya, saya minta tolong ke Purkon sebagai ketua angkatan ya untuk mengumpulkan tugas teman-temannya. Ya. Saya kira cukup pertemuan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.